Munarman terancam hukuman mati. Rizik kapan? Munarman terancam hukuman mati. Terus terang saja saya nggak begitu kaget. Sebagai seorang petinggi di FBI dan orang yang sudah terbukti terlibat di acara Baiat ISIS yang notabene-nya adalah salah satu organisasi kelompok teroris terbesar di dunia, yang sudah sangat terkenal kekejamannya dan kebiadabannya. Apakah hukuman mati pantas untuk seorang teroris? Menurut penulis, secara pribadi itu sangat pantas. Kenapa pantas? Indonesia, tanah air kita, adalah negara dengan beraneka ragam suku dan budaya, agama, dan segala kearifan lokalnya. Kita semua rukun dan damai di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, di tengah kerukunan dan keharmonisan kita, tiba-tiba datang orang-orang yang mengaku paling agamis, lalu dengan seenaknya mencap dan melabeli kita sebagai kafir. Dalam versi mereka yang mana akhirnya masyarakat kita yang harmonis jadi terkotak-kotak. Suku ini bergaul dengan ini saja, agama ini hanya bergaul dengan ini saja, yang mana pada akhirnya secara tanpa sadar kita mulai dipisahkan dengan halus oleh orang-orang bejat yang ngakunya paling suci sejagat raya. Kan lucu. Apa kita mau Pancasila yang sudah disepakati dan diperjuangkan bersama-sama oleh para founding father kita dirusak dengan seenaknya oleh para teroris yang dengan jumawanya membawa label agama yang bagi mereka benar, lalu menghancurkan persaudaraan kita. Apa kita mau? Saya sangat yakin masyarakat kita semuanya pintar-pintar. Kita semua bersama-sama mengecam dan mengutuk keras tindakan terorisme. Tindakan biadab para radikalis itu harus diberantas habis sampai ke akar-akarnya. Dihancurkan habis dari bumi kita Indonesia. Tuntutan hukuman mati untuk Munarman masih langkah awal. Masih banyak para simpatisan dan pendukung teroris garis keras yang masih merajalela. Mereka masih bersuara dan berupaya keras untuk menghancurkan kebinekaan kita. Saya rasa aparat kepolisian khususnya Detasemen Khusus 88 harus bekerja lebih keras dan ekstra lagi untuk memberangus para kelompok teroris di negara kita ini. Penulis senang dengan tuntutan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum. Tuntutannya juga jelas. Kalau dibiarkan, ini hanya akan menghancurkan generasi muda penerus bangsa. Kasihan anak cucu kita kelak, hidup tidak bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan saudara-saudara sebangsa dan setanah airnya sendiri, hanya karena cekokan ideologi omong kosong para perusak bangsa seperti Munarman dan Rizik Syihab CS. Negara kita lama-lama bisa jadi medan perang seperti Suriah. Tentu saja kita tidak mau. Sebagai mantan sekretaris Front Pembela Islam (FPI), Munarman dijerat pasal hukuman mati dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menjeratnya. Jaksa penuntut umum JPU mendakwa Munarman dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, karena Munarman dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Hal itu disinggung JPU dalam sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu tanggal 2 Februari 2022. Dalam persidangan tersebut, JPU menanyakan kepada AR selaku saksi yang dihadirkan terkait kedudukan Munarman di organisasi FPI.
harus orang yang intelektual. Artinya, orang yang didakwa dengan dakwaan ini adalah orang yang dimiliki pemahaman tinggi tentang ilmu atau mempunyai pengaruh. Kata JPU. JPU juga menyinggung pasal 14 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, karena pasal tersebut menerangkan hukuman mati baru dapat digunakan kepada seseorang yang berpengaruh dan memiliki kedudukan tinggi. Yang saya ketahui, pertama itu beliau, Munarman, ketua daripada lembaga hukum yang ada di FPI. Yang kedua, beliau sekretaris. Jadi artinya, terdakwa memiliki kedudukan yang terhormat dan pengaruh yang kuat di FPI. Betul? Tanya JPU. Betul sekali Pak Jaksa. Jawab AR. Adapun bunyi pasal 14, yakni setiap orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 10A, pasal 12, pasal 12A, dan pasal 12B dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 tahun. Namun di tengah persidangan, saat JPU menanyakan hal tersebut kepada saksi, majelis hakim manajer JPU karena apa yang ditanyakan mengarahkan kepada kesimpulan. Sementara AR adalah saksi fakta yang menyangkut perihal kejadian proses pembantaian sebagaimana dalam dakwaan. Penuntut umum itu kesimpulan yang jangan disampaikan, lainnya pertanyaan silahkan, ujar hakim. Sebagai informasi, Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI itu didakwa merencanakan atau menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme. Dia disebut menggunakan ancaman kekerasan yang diduga untuk menimbulkan teror secara luas, termasuk juga diduga menyebar rasa takut hingga berpotensi menimbulkan korban yang luas. Selain itu, perbuatannya mengarah pada perusakan fasilitas publik. Selain itu, aksi Munarman diduga berlangsung pada Januari hingga April 2015 di Sekretariat FPI Kota Makassar, Markas Daerah Laskar Pembela Islam LPI, Sulawesi Selatan, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sudiang Makassar, dan Pusat Pengembangan Bahasa Pusbinsa UIN Sumatera Utara. Atas hal tersebut, Munarman didakwa dengan pasal 14 JO, pasal 7, pasal 15 JO, pasal 7, serta pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Apakah tuntutan dari JPU akan dipenuhi oleh pengadilan? Kita tidak tahu. Tergantung bagaimana keputusan dari majelis hakim untuk kasusnya Munarman ini. Tapi yang jelas, si Munarman pasti nggak bisa tidur tenang. Makanya pun jadi nggak selera. Teh manis pun rasanya jadi hambar. Munarman sudah kena batunya. Tinggal kita tunggu Rizik dan kawan-kawannya. Tuhan itu maha adil. Apa yang kita tanamkan, itulah yang kita tuai. Cepat atau lambat, Rizik dan yang lainnya pasti dapat gilirannya.